akan masuk insya Allah hadis selanjutnya dalam bahasan kita pagi hari ini, semoga Allah berkah, yaitu hadis nomor 476. Masih dalam bab yang sama tentang masalah zuhud terhadap dunia. Yang berbunyi dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Seseorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu perbuatan yang apabila aku mengamalkannya, maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka beliau SAW bersabda, zuhudlah di dunia. Niscaya kamu dicintai oleh Allah dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka pasti kamu akan dicintai oleh manusia. Hadits ini sanadnya hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad hasan pula. Hadits ini, teman-teman sekalian, hadits yang sangat tepat yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab zuhudnya. Dan kembali saya ingatkan, kalau definisi zuhud ya, mendahulukan akhirat dari dunia dan bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Sehingga tidak perlu kita fokus makan roti kering, pakai baju yang kumuh. Ya, tidak ada sama sekali fasilitas dunia yang bisa dinikmati. Ini keliru. Dan selalu saya dari awal bab ini mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya di dunia boleh seseorang makan enak. Karena Nabi SAW juga makan ya, paha kambing. Ya, dan beliau pernah mendatangi rumah seorang sahabat dari Ansar dalam kondisi beliau lapar. Bersama Abu Bakar dan Umar al-Anumah. Kemudian ya, dihidangkanlah sembelihan anak kambing ya dengan roti gandum ya, dan sangat cukup pada saat itu sampai Nabi SAW dan Abu Bakar merasa kenyang bersama juga pemilik rumah, dan Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamnya, sesungguhnya kalian akan ditanya terhadap nikmat-nikmat seperti ini pada hari kiamat. Tapi Nabi SAW menikmatinya, hanya saja beliau bukan menjadikannya sebuah target. Kalau ada beliau makan, kalau tidak ada maka beliau tidak menjadikannya sebuah beban fikiran. Ya, seperti misalnya sebagian orang yang berlebihan dalam masalah dunia, kadang-kadang dia datang ke sebuah restoran, kemudian dia ingin sekali makan di restoran tersebut, ternyata tutup, atau misalnya makanannya habis. Maka itu sudah cukup membuat dia kefikiran dan menjadi buah pembicaraan sama teman-teman dan orang di lingkungannya sampai berhari-hari. Ini terlalu berlebihan terhadap dunia. Ya. Tapi kalau seseorang ingin makan makanan yang dia sukai di dunia ini, kemudian dia datang ke tempat yang dia memang lihat atau memang menjual produk itu, dan dia pada saat tiba di sana tidak menemukan produknya atau tempatnya tutup, maka dia pun menerimanya, lalu dia pergi ke tempat lain biasa saja, bukan sebuah beban. Nah, itu dimaksudkan dengan keadaan orang itu seperti menganggap dirinya orang asing dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat dia bergantung. Dia pengen sekali membeli merek handphone tertentu, atau celana, atau tas, atau baju, atau apalah kira-kira pernak-pernik yang ada di muka bumi ini. Termasuk kalau dia ingin beli rumah, ingin beli kendaraan. Pas dia ke lokasi ternyata sudah laku, atau sudah habis misalnya produknya. Maka di sini tidak perlu dia kecewa sebagai orang yang beriman yang memahami makna zuhud. Dia tahu itu bukan rezekinya, maka kemudian dia berikhtiar ke makanan lain, pakaian lain, ya, tas lain, celana lain, sepatu lain, rumah yang lain, kendaraan yang lain. Tidak ada masalah bagi dia. Bukan sebuah beban. Ya. Jadi satu sisi kita boleh menikmati dunia selama itu halal. Sisi yang lain kita tidak boleh menjadikannya sebagai sebuah target. Sehingga berlebihan dalam masalah mengejarnya.
Ya, termasuk juga tanda-tanda orang yang tidak zuhud adalah mereka kalau kehilangan sebuah barang dari dunia ini, mereka merasa luar biasa. Seakan-akan sudah habis semuanya harapan dia. Ya, seakan-akan sudah hancur semua hidupnya. Padahal sebenarnya orang mukmin tidak perlu seperti itu. Di saat kita memiliki sebuah benda yang hilang, yang rusak, ya sudah. Berarti selesai. Barang itu pun punya ajal, punya waktu di mana dia akan rusak. Ya. Dia tinggal ikhtiar, memperbaikin. Kalau hilang dia cari, kalau sudah tidak ada ya sudah. Dia menganggap itu adalah sebuah cobaan dari Allah. Dia istirja atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ayat 155-nya wabasyiris sabirin di akhir ayatnya. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar kalau sedang datang cobaan kepada mereka. Alladzina idza 156-nya alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka orang-orang kalau ditimpa musibah, sesuatu yang mereka tidak suka, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ya salawat dari Tuhan mereka. Maksudnya Allah SWT meridhai mereka. Allah SWT memberikan kepada mereka jalan keluar. Mereka dapat petunjuk. Ya. Jadi kita harus berada di dua hal tadi yang saya katakan. Kita boleh menikmati dunia tapi kita tidak perlu menjadikannya sebagai sebuah target. Kapan luput dari kita tidak ada masalah. Makanya beberapa tabi'in diantaranya Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, aku telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat, yang tidak akan pernah mereka merasa sedih kalau ada yang luput dari mereka dari urusan dunia. Sangat hina dunia ini bagi mereka gitu, bukan sebuah target. Ya. Tapi mereka akan merasa kehilangan sekali di saat ada satu jenis ibadah yang luput dari mereka. Pada saat mereka tidak sempat sholat malam, pada saat mereka terluputkan dari sebuah ibadah yang mereka memang biasa lakukan, ya, maka mereka sangat sedih. Begitu keadaan orang-orang beriman ya, yang harus memahami atau dipahami dari poin apa yang baru kita sampaikan tadi. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran ada wasiat Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini agar dia mendapatkan dua hal, cinta Allah dan cinta manusia. Karena itu yang diminta oleh orang ini. Dan ini kecerdasan sahabat ini ya. Bagaimana dia ingin agar sang pencipta menyukai dia. Dan kalau makna cinta artinya akan ada loyalitas. Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi kebutuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan maafkan kesalahannya. Begitu juga dengan manusia. Manusia tidak ada yang membenci dia. Manusia semua merasa nyaman dengan dia. Ya. Maka itu yang diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pelajaran pertama dulu tentang masalah kecerdasan sahabat Nabi yang mulia Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Ada beberapa orang sahabat yang langsung menyampaikan wasiat Nabi SAW ya, to the point, langsung ke bahasannya. Rasulullah SAW bersabda begini. Jadi itu hak dia tentunya. Dan itu sangat baik karena sudah menyampaikan apa yang baginda Nabi SAW wasiatkan buat umat ini. Tapi ada sebagian sahabat, mereka menunggangi momentum yang sedang ada, lalu menceritakannya. Nah, berapa kali kan hadis-hadis yang lalu sempat lewat, ada sahabat yang menceritakan Nabi SAW sedang duduk bersama mereka, ada yang sedang berjalan bersama Nabi SAW, ada yang sedang berperang bersama Nabi SAW. Lalu mereka menggambarkan itu, ya, menggambarkan. Maka menggambarkan ini mungkin bagi sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu, tidak terlalu penting karena mereka menyaksikan. Tapi bagi kita yang hidup sekarang ini, yang tidak hadir di saat itu, kita seperti sedang menghadapi suasana itu. Ya, pada saat diceritakan. Seperti ini misalnya, Abu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu bertanya. Jadi ini bukan kasus yang sedang dihadapi oleh Abu Abbas. Ya. Bukan juga oleh ya, Nabi SAW pribadi langsung beliau sampaikan. Tapi ada seseorang yang bertanya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah kecerdasan sahabat yang bertanya ini.
Ini juga kejelian dalam memilih soal ya, atau pertanyaan. Usahakan teman-teman sekalian, kita kalau bertemu dengan seorang alim, maka jangan pernah luputkan waktu-waktu yang berharga bersama dia dengan bertanya. Ya. Ada sebagian para ulama kita yang kalau kita duduk dengan dia, mungkin dia ingin mencari pahala. Dia dengan semangatnya selalu bertanya, dia yang tiba-tiba menasehatin tanpa diminta. Ada orang seperti itu. Tapi ada juga orang tipologinya tidak. Dia lebih banyak diam, karena dia sibuk dengan zikirnya, dia sibuk dengan menjaga daripada dia ngomong salah misalnya, atau dia khawatir orang lain mungkin tidak sedang nyaman untuk dinasehatin, maka dia pun harus dikorek ini. Mutiara-mutiara ilmunya itu harus dikorek. Ya, kadang-kadang kalau dari para ulama-ulama kita ini, kalau mungkin masalah sepele, mungkin kita hanya bertanya masalah yang sudah kita tahu tentang taubat misalnya. Tapi mungkin dengan satu buah hadis, dua buah hadis, kisah sahabat, kisah orang-orang saleh yang disampaikan, membuat kita lebih terdorong untuk melakukannya. Nah, ada orang-orang yang perlu kita bertanya. Kita sampaikan pertanyaan tersebut, kita korek mutiara ilmu yang memang tersimpan pada diri orang tersebut. Nah, ini yang perlu dilakukan gitu. Saya kadang-kadang kalau lagi jalan ke luar negeri misalnya, terutama ke Saudi pada saat bimbing umroh atau haji, di saat Allah SWT mudahkan bertemu dengan seorang alim, maka saya coba berusaha, ini kira-kira apa yang perlu saya tanyakan nih. Walaupun pertanyaan itu coba kita cari gitu, ya, mungkin belum terlintas di benak kita. Karena memang luar biasa gitu. Mutiara-mutiara yang keluar dari mereka ini sangat luar biasa gitu. Di musim haji satu waktu, beberapa tahun yang lalu pada saat kami membimbing haji ya, itu ada satu orang ulama, doktor di bidang hadis yang datang dari Jordan, Dr. Ziyad Abadi hafizahullah. Kebetulan beliau haji juga. Kemudian saya langsung temuin dan saya mengatakan, Syekh bisa nggak gitu, ini ada jemaah saya, Anda luangkan waktu datang. Waktu itu kebetulan belum tiba tanggal 8 Zulhijjah, kami masih menunggu fase itu ya. Walaupun kami ambil haji tamattu, artinya sudah umroh. Nah, fase menunggu dari umroh ke tanggal 8 Zulhijjah untuk hari tarwiyah, itu ada waktu lowong. Biasanya kami adakan pengajian buat jemaah sehari sekali, ada juga mengkonsultasi gitu kan. Kebanyakan kami menghabiskan waktu sholat di Masjid Haram. Tapi intinya saya panggil beliau, minta, beliau datang gitu. Dan beliau memberikan nasihat. Sebenarnya beliau bicara tentang haji. Tapi subhanallah, beda sekali keadaannya pada saat beliau menyampaikan. Bahkan ada hadis-hadis yang mungkin baru terlintas dan baru terdengar. Ya, apalagi beliau adalah murid langsungnya Syekh Albani rahimahullah, seorang pakar hadis yang masyhur. Maka banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dan jemaah pun merasakan manfaat. Tapi di sini kita coba menanyakan gitu, seperti apa kesempatan beliau punya waktu atau tidak. Nah, pada saat tidak ada waktu pun, maka kita minimal melemparkan pertanyaan mungkin yang bisa insya Allah itu memberikan manfaat kepada kita. Tapi tentu sebagai penuntut ilmu, saya dan Anda semuanya, kita jangan terlalu memaksakan juga diri, dalam arti kata bukan berarti saya membahasakan tadi kita usahakan bertanya, kemudian kita mengganggu juga kondisi dan keadaan seseorang gitu ya. Karena saya pernah mengalami pada saat selesai sholat maghrib dan selesai ada muhadarah, ada pengajian yang disampaikan oleh beberapa ulama di Masjid Nabawi. Dan ada satu syekh selesai dari pengajian. Saya kebetulan tidak hadir di halaqah beliau atau di pengajian beliau, saya hadir di pengajian yang lain. Cuma pas saya keluar dari masjid ingin ke satu tempat gitu ya, beliau ada lewat di situ dan saya lihat memang karena dari penampilan beliau adalah beliau salah satu pengajar di situ di Masjid Nabawi. Tujuan beliau sepertinya ingin ke kamar mandi gitu. Maka saya coba mengejar dan saya ingin bertanya sebuah pertanyaan gitu. Pada saat saya tanya, beliau berikan isyarat untuk tidak gitu. Tidak bicara tapi memberikan isyarat dengan tangan dan beliau tetap jalan. Mungkin kalau orang tidak memahami sikap ini, mereka bisa berpikir sangka buruk mengatakan, oh orang ini tahu ilmu agama tapi nggak mau ngajarin, padahal saya perlu untuk bertanya. Padahal sebenarnya bukan. Saya coba pada saat itu mengontrol diri,
mencarikan uzur, mungkin memang beliau keburu, kebelet ingin ke kamar mandi gitu kan. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri kita, karena ada beberapa keadaan mungkin yang mereka tidak bisa membahasakan ada masalah apa gitu ya. Seperti itu kurang lebih adab-adab yang harus kita perhatikan. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah wasiat Nabi SAW yang pertama dari dua wasiat beliau agar ya memberikan gambaran kepada sahabat yang bertanya bagaimana supaya dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Wasiat pertama Nabi SAW adalah uzhud fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka pasti Allah akan mencintaimu. Dan kita kembali kepada definisi yang saya sampaikan tadi tentang zuhud, yaitu mendahulukan akhirat dari dunia. Semua dunia yang kita miliki dan kita laluin adalah untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Harta yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, semua fasilitas ini kita gunakan untuk ya, mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Maka ini poin yang harus digarisbawahi, sehingga membuat teman-teman sekalian ya, apapun yang kita miliki di dunia ini selalu tujuannya adalah masalah akhirat. Tujuannya selalu masalah akhirat ya. Ini poin yang berhubungan dengan masalah ini. Zuhud dari dunia, Allah akan mencintaimu. Dan sekali lagi makna zuhud di sini adalah bagaimana seseorang memahami kalau Allah Subhanahu wa taala ya itu akan ya mencintai seseorang yang selalu targetnya akhirat. Selalu targetnya akhirat. Kalau sudah target akhirat berarti apapun yang dikerjakan karena Allah SWT. Dan perlu Anda garis bawah ya, tidak akan pernah Anda mendapatkan pahala sebuah perbuatan ya, selama Anda masih mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, yang artinya aku adalah sebaik-baik sekutu. Siapapun yang menyekutukan aku dengan seseorang ya, dengan sesuatu, maka aku akan memberikan untuk sekutuku itu, kata Allah SWT. Makna daripada perkataan dijelaskan dalam hadis lain. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan seseorang yang berperang, dia menggabungkan antara niatnya karena Allah dan juga niatnya karena reputasi, supaya dia dikenal, supaya diketahui dia perkasa, dia pemberani. Maka Nabi SAW mendiamkan. Orang itu bertanya 2 kali, 3 kali. Ya. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang dia dapatkan. Tidak ada sesuatu yang dia dapatkan. Karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi nggak bisa digabungin. Kalau digabungin sedikit saja, ya, Anda sholat karena Allah. Tapi begitu Anda sedikit lintaskan riya, diperindah, diperbagus sholatnya hanya karena ada orang yang melihat di sebelah, maka akan Allah berikan semua kepada sekutunya itu, orang yang dipartnerkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul harus 100% karena Allah, baru Allah terima. Nggak mungkin ya bisa digabungkan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini banyak orang luput, sehingga dia berpikir dia sudah banyak beramal, tapi ternyata dia masih menggabungkan antara ya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ini sayang sekali ya. Akan sia-sia saja amalnya. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita dan menerima seluruh amal yang pernah kita lakukan. Maka ini makna zuhudlah di dunia. Maknanya ya, berbuatlah sesuatu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zuhud tadi adalah mendahulukan akhirat. Kalau akhirat berarti amal-amal soleh semua dikerjakan dan meninggalkan dosa. Dan itu dikerjakan karena Allah SWT, bukan karena lingkungan, bukan karena kondisi dan keadaan, tapi memang karena kita tahu Allah SWT yang melarangnya sehingga kita meninggalkan, dan Allah yang perintahkan sehingga kita mengerjakan kalaupun ada yang diperintahkan untuk dikerjakan. Kemudian wasiat yang kedua Nabi SAW, dan ini faedah yang keempat dari hadis, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang, maka manusia akan mencintaimu. Apa maknanya? Jangan kamu merasa iri, hasad kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan selalu kamu bergantung pada apa yang dimiliki oleh orang lain, gitu kan? Kalau ada orang memberi kita terima, tapi kalau kita minta kepada orang, mengemis,
Maka masuk dalam hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi SAW, dan tidak ada seseorang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Nabi SAW menerima hadiah. Tapi beliau SAW tidak pernah mengemis. Sampai beliau pada saat meninggal dunia, itu sebagaimana sudah kita tahu, beliau punya baju besi, baju perang yang digadaikan kepada seorang Yahudi. Padahal beliau punya anak mantu, Uthman bin Affan, termasuk sahabat Nabi yang terkaya. Kalau Uthman bin Affan datang memberikan kepada Nabi SAW, beliau terima hadiah. Tapi di saat harus Nabi SAW datang dan mengatakan kepada anak mantunya, berikan kepada saya, maka itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka ini yang dimaksudkan dengan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Dua hal, jangan iri pada mereka, sehingga kita selalu gerutu dan merasa sakit hati kenapa orang itu lebih kaya, kenapa lebih tampan, kenapa lebih cantik, kenapa lebih pintar. Ini semua bibit-bibit hasad, tidak boleh ada. Dan subhanallah, hati-hati ya, bibit hasad ini kalau sudah dalam hati seseorang, itu nggak mudah untuk menghilangkannya, makanya jangan memulainya. Bahkan ini terjadi pada orang-orang yang berilmu pun. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kasus yang terjadi di antara para pendeta. Ya. Orang-orang ahli kitab, Allah mengatakan bagian bainahum. Karena mereka memang saling iri satu sama yang lain. Ini ada terjadi, Anda bisa lihat di Indonesia, bagaimana dai ini menjatuhkan dai yang itu, alim ini menjatuhkan alim yang itu, saling membongkar aib. Dan ini bukannya mereka saling menutupi, saling menasehati, tapi malah sebaliknya. Sengaja mengorek-orek kesalahan. Dan ini terjadi. Ini kenapa? Karena ada bibit hasad itu. Ini bahaya. Kalau benar niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan datang menasihati ini empat mata. Ya. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia tetap menyebarkan kerusakannya dia, baru kita boleh ingatkan umat dari bahaya. Tidak, bukan dengan cara langsung menyebutkan kesalahan-kesalahan dia tanpa menyampaikan dulu nasihat, wasiat. Tidak semuanya orang lahir dalam keadaan sudah pintar, alim, dah orang belajar. Maka kita semua dalam kondisi belajar. Ya. Semua manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ini poin juga harus diketahui ya. Jadi poin pertama dalam masalah zuhud terhadap di tangan manusia adalah jangan iri pada mereka. Ya. Jangan iri pada mereka. Yang kedua, jangan mengemis pada apa yang mereka miliki. Ya, jadi kita ada kebutuhan, maka kebutuhan kita coba ikhtiar. Ya. Kalau Allah mudahkan mereka memberi, alhamdulillah. Ingat kisah seorang salaf dulu yang saya sampaikan. Dia miskin dan dalam kisah yang saya dapatkan ini tidak ditemukan, atau saya tidak temukan namanya, tapi kisah ini sahih insya Allah. Dia kerja setiap hari dan pekerjaannya, ya, apa yang dia dapatkan hari itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dia dengan istri juga anak-anaknya. Satu hari beliau pulang ke rumah dan tidak menemukan pendapatan. Tidak ada pekerjaan hari itu, karena kerjaannya harian. Nah, tidak menetap. Dan zaman dulu tidak kayak sekarang. Di zaman sekarang, di malam hari orang masih bisa beraktivitas karena ada penerangan, ada lampu, ada cahaya. Zaman dulu orang kalau sudah tiba mau maghrib saja, itu semua toko sudah pada tutup. Orang sudah berkurang sekali aktivitasnya. Dan kebanyakan orang zaman dulu selepas Isya mereka sudah tidur. Ya. Dan memang itu yang disampaikan oleh Nabi atau dari sikap Nabi SAW, beliau ya tidak suka tidur sebelum Isya, maksudnya habis maghrib, dan beliau tidak suka berbicara kecuali hal yang penting selepas Isya. Beliau beristirahat. Memang sudah seperti itu kondisinya pada saat itu. Intinya dia pulang jelang maghrib ke rumahnya dan dia bilang sama istrinya, hari ini kita tidak punya apa-apa sama sekali. Istrinya bilang, anak-anak sama saya sama sekali belum makan dari pagi. Maka dia mengatakan, baik saya coba keluar lagi, ya ikhtiar cari jalan keluar gitu. Dan itu setelah dia istirahat sejenak, kurang lebih di awal malam ya, mungkin selepas ya jam-jam 9, jam 10 malam kalau kita sekarang mungkin, keluarlah dia, kemudian dia keliling untuk mencari kira-kira dia harus dapat rezeki dari mana gitu.
Pada saat dia keluar, dia juga berpikir kalau dia minta pada orang apakah dia akan diberi atau tidak. Gitu. Padahal kondisinya dia mendesak, harus. Maka dia pun tiba-tiba terlintas di benaknya untuk menuju ke satu masjid di dekat rumah dia. Kemudian dia masuk, lalu dia wudhu dan dia sholat di sana. Sepanjang malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak pulangkan dia ke rumah kecuali dia sudah membawa rezeki. Bagaimana Allah alam, pada saat itu orang semua pada tidur gitu. Selepas Isya orang sudah tidur. Sampai kejadian yang terjadi dalam kisah yang dikatakan, penguasa di wilayah itu, di malam itu gelisah, nggak bisa tidur. Dengan hikmah Allah SWT. Dan dia telah bermimpi menghadapi kematian. Maka dia ketakutan sekali. Dia ingin bersedekah malam itu. Maka dia pun mengambil harta terbaiknya, satu kantong berisikan dinar-dinar emas. Lalu kemudian dia keluar, lalu dia menunggangi kuda tanpa ada pengawal. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ya saya akan keluar sekarang untuk bersedekah karenamu, ya, tanpa membawa pengawal juga supaya betul-betul ikhlas karenamu ya Allah. Maka aku pun tidak akan memegang tali kekangan kudaku ini, aku biarkan akan jalan, tolong tunjukkan kepada orang yang paling tepat. Subhanallah, kuda orang ini datang ke masjid di mana tadi ada orang miskin itu. Mampir di situ, berhenti, dan dia kaget. Kenapa kuda ini berhenti di masjid? Lalu dia pun bersangka baik dengan Tuhannya Allah. Dia turun dari tempat itu. Dia masuk ke dalam masjid. Karena gelap pada masa itu orang menggunakan obor ya. Dan obornya dipadamkan biasa kalau selepas sholat Isya. Atau kebanyakan juga menggunakan sumbu yang pakai minyak zaitun. Maka dia pun masuk ke dalam masjid dan tidak gelap, tidak terlihat orang-orang, tapi ada terdengar suara karena hening sekali pada saat itu. Dia pun mendekat ke suara itu, ternyata orang soleh ini yang miskin sedang berdoa kepada Allah. Dia dengarkan, ya Allah, sungguhnya Engkau tahu kalau aku dan keluarga aku belum makan hari ini, ya. Berikanlah rezeki buat istri dan anak-anakku. Jangan Engkau buat aku pulang ke rumah kecuali Engkau sedang memberikan kami rezeki. Terus dia berkeluh kesah, maka orang pemimpin wilayah itu duduk di belakang orang ini, dia biarkan sampai selesai berdoa. Di saat dia menemukan kesempatan orang ini selesai ya berdoa, dan orang ini juga merasa sebenarnya karena pada saat itu lagi hening, dia tahu kalau di belakang ini lagi ada orang, mungkin orang lain yang mau sholat, mungkin prasangka dia begitu. Selesai itu langsung si pemimpin wilayah ini menegur dia, mengatakan, saya sudah mendengarkan doa kamu, dan saya sebenarnya keluar malam ini ingin bersedekah. Maka saya berharap terimalah sedekah saya ini karena Allah. Diberikanlah kantong yang ada dinar emas ya. Jadi ini sangat besar sekali nilainya. Kemudian dia mengatakan, saya cuma mau menyampaikan kepada kamu, saya pemimpin wilayah ini. Apapun yang kau butuhkan mulai hari ini tinggal sebutkan dan datang kepada saya. Saya akan penuhi karena saya sangat yakin yang menggerakkan saya bertemu dengan kamu adalah Allah. Maka orang miskin ini mengucapkan kata-kata, sebenarnya semua kisah panjang ini intinya ini gitu. Ya. Dia mengatakan, terima kasih jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan, tapi ketahuilah kalau saya punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada zat yang telah mendatangkan Anda kepada saya. Maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan begitulah orang beriman. Dia minta kepada Tuhannya. Dan Allah punya cara untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi ini poin yang penting untuk memahami bagaimana zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Sebaliknya teman-teman sekalian, kalau ada orang yang justru selalu iri dengan apa yang orang miliki, ini hidupnya tidak akan tenang. Karena matanya ke arah manapun selalu hasad. Kalau sudah dibiarkan hatinya jadi rusak. Dia balik ke sebelah kanan ada mobil lebih bagus. Kok mobilnya lebih bagus? Orang ini kerjanya apa? Dari mana pendapatannya? Oh, setan bukain pintu-pintu sangka buruk. Mungkin uang penipuan. Mungkin dia mencuri. Mungkin dia begini dan begitu. Balik ke sebelah kiri dia lihat lagi di sana mobil yang lebih bagus. Sama juga hasad. Di mana-mana matanya selalu hasad. Ya. Makanya bisa menghasilkan penyakit ain atau penyakit yang bisa merusak apa-apa yang dia lihat ya. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya mata panas itu benar terjadi. Mata yang merusak ini ada karena hasadnya. Dia lihat rumah orang lain dia cemburu, dia lihat rumah yang sebelahnya lagi dia cemburu, dia lihat pakaian dia apa saja dia hasad ya. Ini kalau orang sudah buka bahaya sekali bibit-bibit hasad.
Intinya selalu merasa iri kenapa orang lain punya. Itu bahaya. Dan itu terjadi bahkan di kalangan para orang-orang yang faham agama. Harus hati-hati. Ya. Jadi akan membuat masalah. Tapi sebaliknya kalau dia tadi tidak hasad, maka hidupnya akan tenang. Juga sama, kalau orang tidak mengemis, hidupnya akan mulia. Ya. Dan Allah punya cara mendatangkan rezeki buat dia. Daripada dia mengemis. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, tidak ada orang yang menjaga afaf kemudian jiwanya. Kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Ini makna daripada hadis yang bisa kita ambil. Baik, hadis ini sudah selesai. Alhamdulillah kita syarah 4 manfaat yang kita ambil. Sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 477 dari awal kita belajar dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, Bashir sahabat, ayahnya juga sahabat. Beliau berkata, "Zakara Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu ma asaba an-nasu min ad-dunya faqala, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebut dunia yang telah diraih oleh manusia. Lalu dia berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW sehari penuh perut beliau ya, melilit. Ya. Beliau tidak mendapatkan kurma yang paling buruk sekalipun untuk mengisi perut beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini saya berikan syarah umum dulu, penjelasan umum. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat setelah Allah SWT bukakan kekayaan-kekayaan bagi kaum muslimin, pasukan yang beliau utus ke negeri Syam, ya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma, ke negeri Syam dan berhasil menaklukkan sampai Palestina pun kunci Masjid Aqsa diserahkan ya kepada kaum muslimin. Itu di tahun 15 Hijriah, terus berlanjut ya beberapa tahun ke depan. Dan di tahun 16 Allah SWT bukakan negeri Persia dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kalau tadi ke negeri Syam sekitar 12.000 pasukan, ke negeri Persia itu sekitar 30.000 pasukan, dan Allah bukakan juga sampai kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Kisra, raja Persia pada saat itu, semuanya dimiliki sama dia, termasuk 2 gelang emasnya, mahkotanya, karpet yang ada di depan istana, di depan singgasana dia, itu yang dibahasakan, digambarkan dalam buku-buku sejarah. Karpet itu bisa menggambarkan seakan-akan orang sedang berada di sebuah tempat yang sejuk ya di musim dingin. Karena di wilayah Persia di saat itu, ya Rusia kalau kita sekarang ya, sebagian besar di wilayah Rusia. Sampai sekarang pun kita tahu musim salju, dan kalau sudah salju turun umumnya, apalagi yang turunnya jauh atau lebat ya, jauh di bawah 0 derajat, bisa sampai minus 12, minus 20 di beberapa wilayah, maka sudah tidak nampak apa-apa lagi, karena semuanya ditutup dengan es gitu kan. Maka di saat-saat musim dingin, Kisra ini menyuruh menghamparkan karpet tersebut, permadani itu, dan di situ nampak seperti digambarkan dalam buku-buku sejarah, seperti dia berada di sebuah taman yang tidak ada musim salju itu. Bagaimana indahnya karpet itu gitu, permadani itu. Dan pada saat muslimin menembus istana putih Kisra di Madain, di kota Madain, beberapa sahabat, dan Nabi SAW sudah katakan, beberapa segelintir dari sahabatku akan masuk ke istana putihnya Kisra. Dan memang betul, dari 30.000 pasukan cuma beberapa orang yang sempat masuk pada saat itu. Kisra sudah melarikan diri, kosongkan istana dia. Tapi dia tidak bisa bawa kekayaan-kekayaan ini. Maka sahabat pun bingung melihat, mau diapakan karpet ini? Bagi mereka nggak penting. Singgasananya, mahkotanya, gelang emasnya, segala macam. Mereka sepakat hanya kita kirim ke Umar bin Khattab saja. Kirim ke Madinah. Maka diangkatlah semua kekayaan tersebut, lalu kemudian dikeluarkan. Dibawa kota Madinah. Waktu tiba di Madinah, Umar bin Khattab melihat. Lalu Umar bin Khattab sambil mengatakan, Maha suci Allah.
begitu cintanya mereka terhadap dunia, sampai seperti ini gitu. Maka beliau memerintahkan agar permadani itu dipotong-potong dan dibagi-bagikan kepada masyarakat Madinah. Kata Ali bin Abi Thalib, saya mendapatkan sepotong kecil yang mungkin bisa dipakai untuk sholat, itu sudah cukup dijual sekian puluh dinar emas gitu. Saking mahalnya. Tapi setelah itu Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab menikmati, maksudnya beliau makan, beliau minum, tapi beliau ingin mengingatkan manusia pada saat itu. Mengingatkan manusia. Maka keluarlah perkataan beliau ini. Pada saat melihat manusia mulai terbuka bagi mereka rezeki-rezeki yang melimpah dari kaum muslimin. Karena ini juga janji Nabi SAW ya. Beliau mengatakan, sampaikan kepada umat ini. Kalau mereka akan diberikan kedudukan, terbuka dunia ini buat umat Islam, mereka akan dapatkan itu. Akan mereka temukan semua itu. Ya. Hanya saja memang Nabi SAW mengingatkan agar jangan dijadikan sebagai sebuah target. Gitu. Maka Umar bin Khattab mengingatkan, ketahuilah, Nabi SAW juga makan, beliau juga pakai pakaian yang bagus, ya. Beliau juga punya beberapa rumah, setiap istri punya rumah sendiri walaupun kecil. Beliau juga punya beberapa ekor kuda, unta, beliau punya beberapa pedang, beliau punya beberapa sendal. Disebutkan dalam banyak riwayat gitu kan. Tapi Umar bin Khattab ingin menyampaikan manusia supaya jangan berlebihan dalam dunia, maka beliau mengatakan, ya, hadis ini. Umar bin Khattab dikatakan terjemahnya sini pernah menyebut dunia yang telah diraih oleh manusia. Tadi kena melihat kekayaan-kekayaan yang sudah datang sampai ke kainnya Kisra, sampai ke kota Madinah. Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW suatu hari. Penuh perut beliau melilit. Maksudnya beliau kelaparan pada saat itu. Beliau tidak mendapatkan kurma yang paling buruk sekalipun untuk mengisi perut beliau. Artinya beliau pernah mengalami lapar, tapi tidak ada kemakanan. Ya. Makna daripada perkataan Umar radhiyallahu anhu bukan berarti Nabi lapar setiap hari, enggak. Tapi Umar ingin menyampaikan kepada manusia pada saat itu yang kebetulan harta lagi melimpah depan mata mereka, ketahuilah Rasulullah pernah mengalami masa lapar. Nah ini poin perlu digarisbawahi, karena kalau orang baca secara letter-let riwayat ini, mereka akan langsung mengambil kesimpulan, oh kalau tidak memahami dengan ilmu yang benar, Rasulullah itu kelaparan loh, berarti kita juga harus hidup lapar. Makanya sebagian orang yang salah paham dengan makna zuhud, mereka makan roti kering, ya. Mereka jalan dengan tidak pakai sendal, pakaiannya kumuh, bahkan merusak citra kaum muslimin. Mana kita dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbun yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Pada saat Nabi SAW melihat ada seorang sahabat penampilannya kumuh dalam masjid. Lalu Nabi SAW datang tanya kepada dia, apa kau tidak punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa? Dia bilang, saya punya unta, saya punya domba. Dia sebutkan beberapa hartanya dia. Kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu? Artinya kenapa kau kumuh begini? Nah ini yang merupakan panduan Nabi SAW. Kalau penyampaian Umar bin Khattab ini adalah salah satu kasus yang pernah Nabi hadapi. Sebagaimana kita juga pernah mengalami masa lapar gitu ya. Dan ini menunjukkan memang bahwasanya Nabi SAW juga pernah mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tapi bukan berarti ini keadaan beliau setiap saat, itu bukan. Nabi SAW pada saat mendapatkan harta rampasan perang, beliau menyedangkan istrinya, memberikan kepada mereka gitu kan. Nabi SAW bersedekah, banyak sekali harta yang sampai kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersedekah, beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Sampai kadang-kadang apa yang beliau dapatkan itu sampai habis. Ya. Beliau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai pernah ada orang-orang yang bolak-balik datang di hadapan Nabi SAW di saat lagi banyak harta melimpah. Maka Nabi SAW berikan sampai habis. Dan masih ada lagi orang yang minta pada saat itu. Ada lagi orang yang datang. Maka Nabi SAW terlihat sedih karena udah nggak punya harus apa yang beliau bagi. Bukan beliau miskin. Ya, tapi beliau sudah membagikan pada saat itu. Tidak ada lagi yang beliau harus bagi. Atau yang bisa dibagi. Maka berkatalah pada saat itu. Ya, Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Lalu tapi Nabi SAW diam, lalu Ali bin Abi Thalib mengeluarkan beberapa
dirham yang ada di kantongnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya ini ada yang saya miliki, bersedekahlah semau Anda. Maka Nabi SAW mengambilnya, lalu memberikan kepada orang miskin tersebut, lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu. Seperti inilah aku diperintahkan. Jadi begini cara memahami ya apa yang disampaikan oleh Nabi atau oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, kita tutup dengan hadis yang terakhir 478 yang kita pelajari karena ini mirip ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fi baiti min syai'in ya'kulhu dhu kabidin illa syatru syairin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya." Ketika Rasulullah SAW wafat, di rumah saya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk hidup kecuali sedikit gandum yang ada di dalam rakku, maksudnya tempat menata makanan beliau gitu. Maka ya, aku pun makan dari gandum itu hingga waktu yang lama, kemudian aku takar, maka habislah ia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga sama, mirip dengan tadi. Kalau kita tidak ya memahami dengan pemahaman yang tepat, maka secara letterlet saja kita akan menangkap Ummul Mukminin Aisyah hidup dalam keadaan miskin. Padahal sebenarnya beliau radhiyallahu anhu menyampaikan ini bukan menggambarkan, beliau mengeluh mengatakan Rasulullah tidak tinggalkan buat kami harta, kami hidupnya miskin. Bukan itu sebenarnya. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi wasiat Aisyah ini ingin menyampaikan kalau Nabi SAW itu zuhud terhadap dunia loh. Beliau pada saat meninggal habis hartanya disedekahkan sebelumnya. Ya, buat keluarganya pun ada yang ditinggalkan, tapi sebatas makanan yang seperti ini. Ya, itu yang karena memang nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham sebagaimana dalam hadis lain ya. Memang itu perintah Allah SWT kepada para nabi-nabi sehingga mereka tidak meninggalkan harta buat keluarganya, dan itu tidak berlaku umumnya kepada umat Islam gitu ya. Ini poin yang mesti digarisbawahi dalam penyampaian hadis ini gitu. Di sini Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin ingin menyampaikan kalau Nabi SAW itu orang yang zuhud dan mengajarkan kami zuhud di dunia. Sehingga kami tidak jadikan sebagai target. Dan apa yang terjadi pada kehidupanku, beliau mengatakan untuk Nabi SAW meninggal, di rumahku tidak ada makanan. Dan kebetulan ada sedikit gandum yang ditinggal. Dan itu aku takar untuk aku makan dalam waktu yang lama. Maksudnya cukup untuk beberapa waktu ke depan. Walaupun tidak disebutkan berapa harinya, berapa pekannya, berapa bulannya. Intinya cukup sampai akhirnya habis. Nah, pesannya adalah begini saja keadaannya saya terima, karena orang mukmin harus memang tidak menjadikan dunia sebagai targetnya. Itu yang ingin Aisyah radhiyallahu anha sampaikan. Jadi bukan menyampaikan Rasulullah itu nggak tinggalin apa-apa loh buat kami. Ini jangan difahami ke situ. Ya, ini poin penting. Karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memilih hidup untuk seperti ini. Terbukti banyak sekali riwayat juga yang menjelaskan di saat Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama atau raja pertama di dinasti Umayyah ya, dari tahun 40 Hijriah sampai 60, 20 tahun beliau menjadi khalifah. Itu beliau suka sekali menghormati para ummahatil mukminin, di antaranya Aisyah. Seringkali beliau kirimkan banyak harta melimpah ya. Melimpah. Kalau jumlahnya kita itu mungkin miliaran dikirim. Tapi Ummul Mukminin Aisyah pada saat menerima itu beliau langsung menaruh harta-harta tersebut di sebuah wadah lalu membagikan kepada orang-orang. Sebagaimana suaminya Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan kepada beliau. Beliau suka bersedekah gitu. Sampai pada saat sudah selesai disedekahkan, pembantunya datang lalu mengatakan, wahai Ummul Mukminin, andai saja Anda tinggalkan 1-2 dinar supaya kita bisa pakai makan. Karena kita tidak punya apa-apa hari ini. Maka kata Aisyah, andai saja kau bilang tadi aku akan sisakan. Tapi kau tidak ingatkan. Maka beliau mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Ini maknanya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman dalam masalah seperti ini. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua buah hadis ini, 477 dan 478, yaitu yang pertama, bagaimana pemahaman zuhud yang benar. Dan pada saat Umar bin Khattab menyampaikan tentang kondisi Nabi SAW pernah lapar, bukan kondisi beliau setiap saat. Tapi karena Umar bin Khattab melihat manusia sudah terbuka di depan matanya banyak kelebihan dunia,
maka diingatkan kalau ini hanya sebentar dan akan kita lalui. Begitu juga penyampaian Aisyah radhiyallahu anha, sama juga, bukan menyampaikan dan berkeluh kesah tentang keadaan Nabi SAW tidak tinggalkan harta, tapi ingin menggambarkan memang orang mukmin seperti itu di dunia. Saya pun waktu Rasulullah meninggal, manusia terbaik hanya meninggalkan gandum yang cukup saya pakai beberapa waktu gitu. Tapi itu bukan sebuah keluhan. Saya laluin kehidupan tersebut sampai habis makanan tersebut. Nah itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Ya, jadi bagaimana pemahaman zuhud yang benar dari dua buah riwayat ini. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari sini, memang Nabi Muhammad SAW dari hadis 478 ya, kita langsung ke hadis 478. Kalau Nabi Muhammad SAW memang tidak meninggalkan warisan harta, karena memang disampaikan dalam sebuah hadis yang lain, beliau mengatakan sesungguhnya para nabi-nabi innal anbiya la yuwarithu dinara wala dirhama. Para nabi-nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham. Artinya Allah SWT memang memerintahkan seluruh nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Padahal sebenarnya Allah bisa mampu memberikan kepada para nabi-nabi gitu. Tapi Allah mencukupi kebutuhan keluarga yang mereka tinggalkan. Sebagaimana kita tahu juga, ya, Allah SWT menjamin bagi para ummahatil mu'minin kalau mereka ya ridho untuk menjadi istri Nabi SAW, ya, maka dalam surah Al-Ahzab digambarkan, maka Allah akan penuhi kebutuhan mereka dunia dan di akhirat. Dan itu terbukti sampai seluruh ummahatil mu'minin meninggal dunia, kebutuhan mereka terpenuhi karena orang pada memberikan dan memenuhi kebutuhan para ummahat al-mu'minin radhiyallahu anhunna. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang nanti. Tepatnya di Rabu akan datang di hadis selanjutnya 479.